Perkenalkan, nama saya Aprilia Chandra dengan NIM F3381017. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisikan tentang karakteristik umum lembaga perbankan, karakteristik khusus, dan keunikan bank. Perbankan Indonesia telah mengalami perubahan orientasi sejak terjadi deregulasi dan liberalisasi keuangan di Indonesia yang sebelumnya sangat represif. Sebelum tahun 1980-an, bank-bank masih merupakan lembaga yang berorientasi pada produk. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan bank akan datang dan mencari bank. Pelayanan bank masih tradisional. Bank masih menganut konsep menjual produk atau jasa. Pertimbangan kepuasan pelanggan atau nasabah belum sepenuhnya menjadi orientasi bank. Berbeda dengan kondisi setelah paket kebijakan Juni atau Pakjum pada tahun 1983, bank telah tumbuh spektakuler baik menyangkut jumlah bank, cabang bank maupun jumlah produk atau jasa yang ditawarkan di tunjang pelayanan yang modern. Persaingan antara bank atau antar cabang bank menjadi semakin tajam baik pada level inovasi produk, level harga atau bunga, maupun level pelayanan. Pelayanan sempurna, bahkan super sempurna menjadi keharusan bagi bank memenangkan persaingan. Bank harus menggeser orientasi produk ke orientasi nasabah. Pelayanan yang sempurna dan pengembangan produk dan jasa yang berkualitas pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi kinerja bank. Kinerja bank atau tingkat kesehatan bank akan dicerminkan oleh aspek pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, kesehatan manajemen, kemampuan memperoleh laba, kemampuan memenuhi kewajiban segera, dan sensitivitas pasar. Faktor-faktor tersebut harus didukung oleh pemenuhan ketentuan moneter lainnya di bidang perbankan, misalnya batas minimum atau maksimum pemberian kredit, net open position, ketentuan KUK, dan sebagainya. Faktor dan komponen penentu kinerja bank tersebut harus dikelola secara terus-menerus untuk menghasilkan kinerja yang diinginkan. Untuk mengelola faktor tersebut harus didukung oleh informasi yang tepat pakai atau relevan, tepat waktu dan akurat, serta adanya kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Informasi yang tepat pakai, tepat waktu, dan akurat bisa terwujud kalau dikelola dengan baik. Untuk mengelola informasi tersebut diperlukan pemahaman tentang karakteristik bank, keunikan bank, dan penggunaan akuntansi untuk mengelola informasi tersebut. Selanjutnya, ada karakteristik umum perbankan. Secara umum, karakteristik lembaga perbankan dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan. Yang kedua, sebagai lembaga kepercayaan, bank harus selalu menjaga likuiditasnya sehingga mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar. Karakteristik ini mengisyaratkan bahwa bank harus memperhatikan sisi sumber dananya. Kemudian yang ketiga, bank selalu dihadapkan pada dilema antara pemeliharaan likuiditas atau peningkatan earning power. Kedua hal ini berlawanan dalam mengelola dana perbankan. Artinya, kalau menginginkan likuiditas tinggi, maka earning atau rentabilitas rendah dan sebaliknya. Dengan demikian, bank harus menyikapi hal ini. Yang keempat, bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai kedudukan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional. Setelah karakteristik umum, di sini ada karakteristik khusus. Yang pertama, sebagian aset bank adalah monetary asset, sedangkan aktiva yang berwujud nilainya relatif kecil. Yang kedua, objek yang diperdagangkan adalah uang dan jasa yang bersifat abstrak, sehingga perlu internal control. Yang ketiga, di dalam bank, uang berfungsi sebagai alat likuid. Yang keempat, perdagangan dan administrasi jenis mata uang relatif banyak. Yang kelima, dalam bertransaksi, bank mengandalkan kepercayaan masyarakat, kode rahasia, serta dokumen-dokumen. Yang keenam, jumlah kantor cabang relatif banyak, bahkan di seluruh dunia. Dan yang terakhir, lembaga perbankan selalu diatur secara ketat dimanapun dia beroperasi. Lalu, ada keunikan bank. Yang pertama,
Ada peran monitor to monitor, yang artinya bank sebagai lembaga perantara telah menghimpun dana dari deposan dan menempatkannya ke kredit. Deposan akan memonitor bank dan bank akan memonitor debitur. Dengan didukung pengelolaan informasi yang baik, maka biaya informasi untuk monitoring bagi deposan akan lebih rendah dibandingkan monitoring langsung oleh deposan dan pengguna dana atau debitur. Yang kedua, keputusan pemberian kredit kepada perusahaan tertentu akan direspon positif oleh pasar. Perusahaan yang diberi kredit berarti perusahaan yang sehat, maka saham perusahaan tersebut akan direksi positif oleh masyarakat atau oleh pasar. Keunikan ini tidak dimiliki oleh lembaga bisnis lainnya. Yang ketiga, mampu memerankan transfer kekayaan dari yang tua ke yang muda, yang artinya generasi tua sudah pensiun, mungkin itu akan lebih suka menabung atau tidak produktif lagi, sedangkan generasi muda masih giat untuk berusaha. Yang muda menggunakan dana generasi tua untuk kepentingan yang produktif melalui perantara bank. Ya, kemudian yang keempat atau yang terakhir, dapat bertindak sebagai aset transformer. Bank bisa menerbitkan klaim keuangan berupa surat berharga, obligasi, deposito, dan lainnya kemudian ditempatkan dalam bentuk kredit atau yang lain. Halo, saya Asti Apriani Suyatno dari D3 Akuntansi 2018, kelas B dengan NIM F33180818. Untuk bab selanjutnya yaitu tentang konsepsi akuntansi. Yang pertama nanti ada pengertian akuntansi, kerangka konseptual akuntansi, persamaan dasar akuntansi, dan sistem rekening bank. Pengertian akuntansi. Akuntansi secara umum yaitu seni, ilmu, sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian memiliki sifat keuangan serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem pertalian yang erat atau koheren dari tujuan dan konsep-konsep dasar yang saling berhubungan dan saling mengarahkan terciptanya prinsip-prinsip yang konsisten serta menggambarkan sifat fungsi dan keterbatasan akuntansi beserta laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi dibagi menjadi 3 level, yaitu level pertama, tujuan pokok akuntansi, level kedua, konsep dasar pelaporan, dan level ketiga, asumsi prinsip kendala. Tujuan pokok akuntansi. Tujuan pokok akuntansi tidak lain adalah tujuan umum laporan keuangan, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Para pemakainya itu ada intern dan ekstern. Konsep dasar pelaporan. Yang pertama, ada elemen-elemen laporan keuangan yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, aktiva, kedua, hutang atau kewajiban, ketiga, modal, keempat, pendapatan, kelima, biaya, dan keenam, laba. Selanjutnya, untuk karakteristik mutu informasi akuntansi ada 4 karakteristik. Yang pertama, relevansi informasi akuntansi. Yang kedua, reliabilitas informasi akuntansi. Yang ketiga, komparabilitas atau daya banding. Dan keempat, konsistensi. Selanjutnya, ada prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi ada 6 prinsip. Yang pertama, prinsip harga perolehan. Prinsip ini menekankan bahwa aktiva, utang, modal, penghasilan, dan biaya hendaknya dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, prinsip realisasi penghasilan, yaitu prinsip yang mencakup pengertian, pengukuran, dan pengakuan penghasilan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya,
yaitu prinsip yang menghendaki bahwa hasil aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang diuangkan dalam laporan keuangan merupakan hasil dalam periode yang sama. Yang keempat, ada prinsip objektif, yaitu bahwa laporan keuangan yang dihasilkan haruslah didasarkan pada data yang didukung bukti transaksi yang objektif. Yang kelima, ada prinsip pengungkapan penuh, di mana laporan keuangan hendaknya memberikan semua informasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pengambilan keputusan pemakainya. Yang terakhir, prinsip konsistensi, yaitu prinsip yang pada dasarnya mengatakan bahwa laporan keuangan harus mempunyai daya banding. Asumsi dan konsep dasar akuntansi. Yang pertama, kesatuan usaha atau business entity. Dalam konsep ini diasumsikan bahwa perusahaan merupakan kesatuan usaha yang terpisah dengan pemiliknya dan akuntansi memandang dari segi perusahaannya. Yang kedua, kesinambungan atau going concern. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan akan berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, periode akuntansi. Konsep ini menjelaskan bahwa rugi dan laba perusahaan baru dapat diketahui setelah perusahaan dilikuidasi, atau dengan kata lain, bahwa tingkat kesuksesan suatu perusahaan hanya dapat diketahui pada saat perusahaan menghentikan usahanya dan mencairkan seluruh hartanya menjadi kas. Yang keempat, pengukuran dalam nilai uang. Penyelenggaraan akuntansi beranggapan bahwa mata uang adalah alat pengukur yang berlaku terhadap semua kegiatan ekonomi. Yang kelima, penentu beban dan pendapatan. Penentuan laba periodik dan posisi keuangan dilakukan berdasarkan metode akrual, yaitu yang dikaitkan dengan pengukuran aktiva dan kewajiban serta perubahannya pada saat terjadinya, bukan hanya sekedar pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang. Saya Diamula Lasmi Lailani dengan NIM F3318025. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kendala atau keterbatasan akuntansi. Ada 4 poin mengenai pembahasan ini. Yang pertama yaitu asas manfaat dan biaya. Untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi akuntansi diperlukan biaya. Para pemakai harus mempertimbangkan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada asas materialitas. Asas ini mengemukakan bahwa transaksi dan lain-lain peristiwa yang tidak atau kurang penting terhadap kegiatan ekonomi perusahaan tidak harus diperlakukan secara konsekuen dengan prinsip akuntansi. Dan yang ketiga ada asas konservatif. Asas ini mencerminkan kehati-hatian dalam hal mengakui adanya pendapatan dan biaya sehingga terhindar dari kemungkinan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang. Poin yang keempat yaitu kebiasaan dalam dunia bisnis. Dalam praktik akuntansi, secara nyata lebih mengingatkan kepraktisan dan aspek kegunaan, sehingga sering dijumpai penyimpangan terhadap prinsip akuntansi. Hal ini menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan informasi yang sesuai dengan karakteristik mutu laporan. Pada poin selanjutnya yaitu poin C, persamaan dasar akuntansi. Seperti yang kita ketahui, pada persamaan dasar akuntansi mempunyai beberapa prinsip, yaitu hak sama dengan kewajiban, aktiva sama dengan pasiva, aktiva sama dengan hutang ditambah modal, aktiva sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi biaya, atau aktiva ditambah biaya sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Seperti pada contoh yang tertera pada PPT yaitu jasa service linking, di mana aktiva sama dengan pasiva. Selanjutnya, pada poin D ada sistematika rekening bank. Sistem rekening bank disusun dengan menggunakan digit tertentu. Digit pertama berisi rubrik rekening, digit kedua berupa identifikasi jenis valuta, digit ketiga berisi kelompok rekening grup, digit keempat berisi kelompok rekening subgrup, dan digit kelima berisi rekening individual.
Contohnya ada pada PPT di samping. Selanjutnya pada bab 3 yaitu mengenai laporan keuangan bank. Laporan pertanggungjawaban bank disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak tertentu yang berkepentingan selama periode tertentu. Jenis laporan keuangan bank, baik bank umum maupun bank BPR adalah sebagai berikut. Yang pertama laporan keuangan bulanan, yang kedua laporan keuangan tribulan, dan yang ketiga laporan keuangan tahunan. Pada poin A ada laporan keuangan bulanan. Yang pertama, laporan bulanan Bank Umum yang disampaikan oleh Bank Indonesia untuk posisi bulan Januari sampai dengan Desember akan diumumkan pada homepage Bank Indonesia. Yang kedua, format yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank. Laporan yang disajikan dalam laporan keuangan bulanan ada 4. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan komitmen dan kontingensi bulanan, yang keempat ada laporan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya bulanan. Selanjutnya, poin B mengenai laporan keuangan triwulan. Laporan keuangan triwulan disusun antara lain memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha bank serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Laporan keuangan ini disajikan pada akhir bulan Maret, Juni, dan Desember. Laporan triwulan ini wajib diumumkan di surat kabar dan dalam homepage Bank Indonesia. Laporan yang disajikan dalam laporan keuangan triwulan ada 7 jenis. Yang pertama neraca, yang kedua perhitungan laba rugi dan saldo laba, yang ketiga daftar komitmen dan kontingensi, yang keempat transaksi valuta asing dan derivatif, yang kelima ada kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, yang keenam ada perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, dan yang ketujuh ada rasio keuangan. Perkenalkan, saya Dimas Indra Setiawan, NIM F3318026. Saya akan menjelaskan yang pertama laporan keuangan triwulan posisi akhir Maret dan September. 1. Pedoman umum. Pertama, laporan keuangan publikasi triwulan yang disajikan terdiri dari laporan keuangan bank secara individu dan laporan keuangan bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan. 2. Laporan keuangan publikasi triwulanan wajib disusun dalam bahasa Indonesia dan angka-angka yang disajikan dalam jutaan rupiah. 3. Format laporan keuangan publikasi triwulanan merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi. 4. Pos-pos yang memiliki saldo nihil disajikan dalam tanda min. 5. Disajikan dengan bentuk perbandingan periode sebelumnya. 6. Bagi bank yang tidak memiliki anak perusahaan, kolom konsolidasi dapat ditiadakan. 7. Nama pemegang saham yang wajib dicantumkan adalah perorangan atau perusahaan yang memiliki saham sebesar 5% atau lebih dari modal bank, baik melalui atau tidak melalui pasar modal. 2. Cakupan. Laporan yang wajib disajikan dalam laporan keuangan publikasi triwulan sekurang-kurangnya terdiri dari 1. Neraca, 2. Perhitungan laba rugi dan laba, 3. Daftar komitmen dan kontingensi, 4. Transaksi valuta asing dan informasi lainnya, 5. Kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, 6. Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, 7. Rasio keuangan. 2. Laporan triwulan posisi Juni. Beberapa tambahan yang ditetapkan untuk laporan triwulan posisi Juni adalah sebagai berikut. 1. Bagi bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, bank wajib menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan daftar komitmen dan kontingensi perusahaan induk di bidang keuangan yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 2. Neraca dan laporan rugi laba perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.
3. Laporan triwulan posisi akhir Desember. Beberapa tambahan yang ditetapkan untuk laporan triwulan posisi akhir Desember adalah sebagai berikut. 1. Bagi bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, bank wajib menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan daftar komitmen dan kontingensi perusahaan induk di bidang keuangan yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib diaudit oleh akuntan publik. Dalam penyajian laporan keuangan publikasi triwulan wajib dicantumkan nama akuntansi publik yang bertanggung jawab, nama kantor akuntan publik, dan opini yang diberikan. 3. Format neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk disesuaikan dengan neraca dan laporan laba rugi yang disajikan dalam laporan audit. 4. Neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. C. Laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan kepada 1. Pemegang saham, 2. Bank Indonesia, 3. YLKI, 4. Lembaga pemerintah di Indonesia, 5. Asosiasi Perbankan di Indonesia, 6. Institut Bankir Indonesia, 7. 2 lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, 8. 2 majalah ekonomi dan keuangan. Selain itu, laporan keuangan wajib diinformasikan di homepage bank. Cakupan laporan tahunan. Laporan tahunan sekurang-kurangnya berisi A. Kepengurusan, B. Rincian kepemilikan saham, C. Perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, D. Sasaran, strategi, dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan usaha bank. E. Laporan manajemen. Untuk laporan manajemen sekurang-kurangnya mencakup 1. Struktur organisasi, 2. Aktivitas utama, 3. Teknologi informasi, 4. Jenis produk, barang, dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit usaha kecil, 5. Tingkat suku bunga, 6. Perkembangan perekonomian kredit pasar, 7. Jaringan kerja dan mitra usaha, 8. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor, 9. Kepemilikan direksi, komisionaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha bank. 10. Perubahan penting yang terjadi di bank dan kelompok usaha bank dalam tahun yang bersangkutan. 11. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi di masa mendatang. 12. Sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Nurjayanti dengan NIM F3318028. Pada bagian kedua, saya akan membahas tentang laporan keuangan tahunan. Pada bagian A, laporan keuangan bank terdiri dari 5. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Lalu pada bagian B, laporan keuangan konsolidasi merupakan konsolidasi laporan keuangan bank dan perusahaan anak yang terdiri dari 5. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Pada bagian C, kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan induk di bidang keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang terdiri dari yang pertama ada laporan keuangan perusahaan induk yang memuat mengenai neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan daftar komitmen dan kontingensi. Lalu di nomor 2, dalam hal kelompok yang tidak memiliki perusahaan induk di bidang keuangan, laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan perusahaan induk. Pada bagian D, ada laporan keuangan perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terdiri dari yang pertama ada neraca,
yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat ada daftar komitmen dan kontingensi. Pada nomor 3 terdapat opini dari akuntan publik yang memuat pendapat atas laporan keuangan konsolidasi. Lalu di nomor 4 terdapat aspek transparansi yang terkait dengan kelompok usaha. Pada bagian A, struktur kelompok usaha bank dan struktur kepengurusan pegang saham. Lalu pada bagian B, transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan pada bagian C, pemberian penyediaan dana komitmen dan fasilitas lain dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari bank. Pada nomor 5 terdapat aspek transparansi yang sesuai dengan PSAK, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan laporan keuangan publikasi triwulan yang terdiri dari A. Laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan perubahan ekuitas. B. Komitmen dan kontingensi. C. Jumlah penyedia dana pihak terkait. D. Kualitas aktiva produktif. E. PPAP. F. Presentase pelanggaran dan pelampauan BMPK. G. Perhitungan CAR. H. Transaksi spot dan derivatif. I. Posisi devisa neto. J. Rasio keuangan bank. K. Aktiva bank yang dijaminkan. Dan L. Kredit usaha kecil. Nomor 6, kita akan membahas tentang exposure dan manajemen resiko yang memuat informasi mengenai identifikasi resiko, pengukuran terhadap risk exposure yang dihadapi oleh bank, pemantauan dan pengendalian resiko. Pada nomor 7, terdapat informasi lain seperti A. Langkah dan rencana untuk mengantisipasi resiko pasar atas transaksi mata uang asing. Yang B. Transaksi penting lainnya dalam jumlah yang signifikan. Dan yang C, ada informasi kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik.